Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairul jad wa amarna an natajawwada biha liyaumil ma'ad. La ilaha illallahul waliyyul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah akbarul jawadil karim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mausufu bil khuluqil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wal ma'rifati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimun. Jamaah puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah pada hari ini dengan izin dan ridhonya kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menunaikan salah satu tugas dan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu mendirikan sholat Jumat. Teriring harapan mudah-mudahan niat dan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dikategorikan kepada amalan solihan yang mudah-mudahan amalan tersebut mampu menghantarkan kita untuk memperoleh kebahagiaan, keberkahan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sekalian yang istiqomah mengikuti ajarannya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, dengan harapan mudah-mudahan ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini izinkanlah khatib mengajak, khususnya buat diri pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian, mari kita bersama-sama berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sama-sama tahu dengan ikhtiar semacam itu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi dengan demikian sudah sangat jelas mulianya seseorang, terhormat dan terpujinya seseorang karena orang itu istiqomah menjaga, memelihara keimanan dan ketakwaannya sekaligus meningkatkannya. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang mengaku-ngaku lebih mulia, lebih terhormat, lebih mulia, dengan selain itu argumen yang tidak bisa dipertanggungjawabkan apapun alasannya. Jadi kita ayo bersama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan itu di mana saja, kapan saja, dan ketika berinteraksi dengan siapa saja. Kalau iman melekat, kalau ketakwaan melekat pada kita, mulialah kita di hadapan sesama, dan insya Allah mulia juga di hadapan Allah Sang Maha Pencipta. Namun itu semua hanya mudah diucapkan. Tantangannya, rintangannya, godaannya luar biasa. Dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, dari luar, bahkan dari dalam diri kita sendiri. Karena yang namanya iblis, yang namanya setan, tidak mengenal putus asa untuk menggoda manusia biar jadi banyak temannya nanti di akhirat. Oleh karena itu maka kita harus selalu mohon pada Allah, selalu minta diberikan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengarungi hidup dan kehidupan ini tanpa bisa dipengaruhi oleh bujuk rayu dan tipu daya iblis. Yang iblis itu bisa menjelma dengan berbagai karakteristik, ya.
Yang kita hadapi bisa jadi teman kita, bisa jadi keluarga kita, yang bisa jadi sahabat kita. Namun sahabat kita wujudnya saja, hakikatnya di dalamnya sedang dikuasai oleh iblis, bisa jadi. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus mohon dan mohon terus-menerus. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu, buktikan kalau kita istiqomah, minimalkan kita 17 kali membaca ihdinas siratal mustaqim dalam sholat yang wajib saja, belum yang sunatnya. Kenapa? Kan itu tadi, kita butuh pertolongan Allah, butuh bimbingan Allah. Sebab banyak di antara kita yang tidak kuat lagi menghadapi tantangan, godaan dan cobaan tersebut, sehingga terjun ke jurang kehinaan, ke jurang yang kenistaan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal semacam itu, ya. Dan kita juga patut berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa terus, ya, istiqomah memegang keimanan ketakwaan. Begitu juga keluarga kita, anak-anak kita, tolong didoakan. Minimal tiap pada sholat, istri, anak-anak, cucu, saudara didoakan agar tetap diberikan taufik hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak sedikit orang tua yang celaka karena ulah anaknya, suami celaka karena ulah bininya, atau sebaliknya. Ya. Sebagaimana kita sama-sama tahu, ya, ada orang tua yang dapat musibah karena perbuatan anaknya, anaknya yang tawuran, anaknya yang balapan liar, anaknya yang terjerat narkoba, anaknya yang terjerat judi online. Bagaimanapun itu anak, pasti orang tuanya kepikiran. Ya. Kalau kepikiran terus menerus sampai ngejelimet, kan bisa jadi penyakit itu. Ya. Bapaknya sakit, emaknya sakit, karena mikirin nasib anaknya. Juga malu sama tetangga dan saudara-saudaranya. Tolong itu didoakan. Terus menerus anak kita. Ya. Karena fakta juga sulit terbantahkan, banyak anak tokoh-tokoh yang terlibat itu semua. Bahkan saya dapat info dari pihak Intel bahwa yang dalam status anak umur 10 tahun ikut judi online itu padahal hanya statusnya aja dipasang foto anaknya, yang main sama bapaknya. Dan itu orang yang terhormat supaya nanti tidak ketahuan. Dan foto anak orang lain lagi, bukan anaknya, untuk menghindari agar dia tidak ketahuan dia ikutan seperti itu, ya. Sekali lagi tolong Pak didoakan keluarga kita terus menerus, ya, setiap pada sholat. Dan sholat yang kita dirikan memang yang wajib adalah sholat 5 waktu 17 rakaat. Kalau diibaratkan pada suatu makanan, sebagaimana kita sama-sama tahu yang 17 rakaat itu wajib, itu dengan alasan apapun wajib didirikan. Nggak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil terlentang, nggak bisa juga ambil dengan isyarat. Lagi bepergian dikosor, dijama, saking pentingnya, saking tidak boleh ditinggalkannya. Itu yang pokoknya. Kalau diibaratkan kita makan, kan kita makan makanan pokok kita itu nasi. Apa iya kita kalau makan cukup nasi saja? Kan enggak juga. Harus ada lauk pauknya, harus ada sayurnya, harus ada ikannya, harus ada kerupuknya, harus ada sambalnya, baru lengkaplah kita makan. Ibarat sholat, jangan yang 17 rakaat aja, yang jangan wajib aja. Sunatnya jangan lupa, qobliyah dan ba'diyahnya. Karena sama-sama kita sadar dan tahu bahwa kualitas sholat kita ini belum membuktikan kita dengan attitude yang baik. Karena kadang-kadang bacaan sholatnya lancar dari mulai takbiratul ihram sampai salam, tapi lisan kita kemana? Pikiran kita kemana? Hati kita kemana? Katanya ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Janji pada Allah loh. Allah sedang ada di hadapan kita dan Allah tahu
Kalau untung aja Allah Maha Pengasih, kalau Allah Maha Pengarah, udah dikemplang kali kita ketika sholat. Ayah orang bener aja lu ngomong ini wajah tuajia, ternyata bibir lu kemana, pikiranmu kemana, hatimu kemana. Allah tahu aja kita masih begitu, bagaimana kalau tidak tahu? Jadi wajar kalau sholat kita belum kelihatan dari fungsinya. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mah sholat, perbuatan keji dan munkar tetap aja dilakukan. Sampai ada singkatan STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Pakaian mah meyakinkan, atribut meyakinkan, status meyakinkan, tapi attitude tidak sejalan dengan atribut dan status yang disandang. Sehingga tidak salah kalau orang mengatakan, ini orang kalau diibaratkan kemasannya seperti biskuit kongguan, tapi isinya rengginang. Banyak yang seperti itu. Sebagaimana kita sama-sama tahu melalui media, ada pengelola pesantren panti asuhan, lalu santrinya dicabulin. Kalau lihat atributnya kan meyakinkan, pakai gamis terus, pakai peti haji terus. Ternyata itu santrinya dicabulin. Itu oknum seperti itu. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi, tolong sholat itu dipelajari dengan benar. Sampai kita paham maknanya apa yang kita baca. Sebab tidak sedikit bacaannya hafal dari takbiratul ihram sampai salam, tapi maknanya banyak yang tidak hafal. Sehingga nggak nyambung antara hati, pikiran, dan lisan. Karena tidak paham dengan yang dibaca. Tapi kalau kita paham apa yang kita baca, paling tidak ya, nyambung antara pikiran dan hati dengan yang kita baca. Sehingga sungguh-sungguh sholat itu nikmat ibadah itu kalau bagi orang yang paham, bagi orang yang khusyuk. Dan pengennya sholat terus. Gitu loh. Kalau kita kan kebalikannya, pengen cepat selesai, apalagi sholat tarawih sampai ngebut. Ya. Kalau orang-orang yang alim dan alamah, apalagi waliullah, pengen sholat terus. Nggak mau ada ucapan salam itu, pengen terus dialog ada di hadapan Allah terus menerus. Saking nikmatnya orang mendirikan ibadah sholat. Namun kita kan bukan nikmat, banyak yang tersiksa, pegelah itulah dan inilah. Jadi wajar kalau fungsi sholat belum kelihatan dari diri kita. Nah, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk hidup di atas muka bumi ini, yuk kita sama-sama perbaiki kualitas ibadah kita, baik yang mahdoh maupun yang ghair mahdoh. Lalu buktikan kalau kita ini adalah umat Islam yang istiqomah mendirikan sholat. Tanha anil fahsya'i wal munkarnya buktikan. Ya. Tanha anil fahsya'i wal munkarnya buktikan. Ya. Sebab sebagaimana juga sering saya sampaikan, orang yang ngaku beriman itu siapapun bisa ngomong ngaku. Saya orang beriman, saya percaya sama Allah, saya percaya sama kitab Allah, saya percaya sama malaikat Allah dan yang lainnya. Saya beriman, benar-benar beriman. Siapapun bisa kalau ngomong seperti itu, tapi kudu ada buktinya. Harus kelihatan alamatnya, tanda-tandanya. Apa itu tanda-tandanya? Kalau ngaku orang beriman, pertama, mukanya kudu enak dilihat, nggak jutek, nggak jaim, nggak sombong, nggak takabur, mentang-mentang pangkat dan jabatan tinggi, mentang-mentang ilmu mumpuni, mentang-mentang harta kekayaan melimpah ruah di sana sini, sombong, nganggap rendah orang, nganggap sepele orang, nggak mau nanya kecuali ditanya. Kadang ditanya pun jawabannya asal-asalan saja. Kan banyak yang seperti itu, takabur, sombong. Padahal sama orang yang sombong Allah paling benci banget. Paling ilmu kita seberapa sih? Kan sangat jelas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sangat. Walaupun gelarnya profesor, doktor, insinyur dan belerot ke belakang, tetap wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi nggak ada pantas-pantasnya untuk sombong, apalagi yang tidak berpendidikan. Guru besar aja nggak pantas untuk sombong. Sebab tetap masih kalah pinter sama iblis. Iblis dibenci oleh Allah karena sombong. Jadi kalau manusia yang tidak ada apa-apanya sombong, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tidak sedikit yang kita saksikan melalui langsung offline, ada seorang guru besar bernilai
akademik Bayrot ngomongnya kayak preman jalanan. Sulit membedakan, ini akademisi apa preman jalanan. Lihat statement-statementnya di media sosial seperti itu. Begitu juga ada tokoh agama ngomongnya seperti itu. Menghina orang, merendahkan orang. Ngakunya orang berpendidikan, ngakunya orang ngerti agama, paham agama. Padahal agama itu intinya adalah akhlak yang mulia. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sekali lagi nggak pantas lah kita sombong. Sepinter apapun, sekaya apapun. Kata orang Sunda, bu dijuru bro dipantong ngalayah tengah imah, saking banyaknya harta bendanya nggak kehitung, tetap saja nggak ada apa-apanya. Peribahasa mengatakan di atas langit masih ada langit. Kamu ya kaya, tapi ada yang lebih kaya dari kamu, masih lebih dari itu. Jadi nggak pantas untuk sombong. Begitu juga orang dengan pangkat dan jabatannya tinggi. La ilaha illallah. Paling berapa lama sih pangkat jabatan? Tetap aja ada waktunya. Ya. Sekali lagi nggak pantas untuk sombong. Diajarkan kita dalam sholat dengan sujud. Anggota tubuh yang terhormat jidat setara dengan kaki. Saking doibnya kita di hadapan Allah. Saking tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Mestinya dari situ kita bisa belajar. Diajarkan oleh sholat kita ini kudu tawaduk, rendah hati, handap asor, baik pada siapa saja, santun. Jadi muka orang yang beriman itu kudu enak dilihat. Tabassumuka ibadah, tabassumuka sedekah. Jadi orang yang mukanya ramah, enak dilihat, selalu dihiasi dengan senyuman, itu kan sedekah. Itu ibadah. Nilainya luar biasa. Yang kedua, tanda orang beriman itu omongannya kudu enak didengar. Jangan suka nyakitin orang, merendahkan orang, menghina orang, mencaci kami orang, ngebully orang. Nggak ada pantas-pantasnya. Itu tanda orang yang beriman. Muka enak dilihat, omongan enak didengar, lemah lembut, menyentuh hati. Kalau ngomong memberi solusi dari masalah yang dihadapi, bukan caci maki. Kan metodologi yang sudah sangat jelas dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Kalaupun harus ada perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan, kudu baik juga. Nabi mengajarkan kalau ngomong dengan orang lain itu harus qaulan layyinan, yaitu harus lemah lembut, santun, qaulan kariman, kalimatnya indah, enak didengar. Qaulan ma'rufan, omongannya sesuai dengan aturan, tidak melanggar. Itu baru orang beriman dan bertakwa. Dan yang ketiga adalah perilakunya kudu patut ditiru, dijadikan contoh. Baru boleh ngaku orang beriman kalau tiga elemen tadi ada dan melekat pada diri kita. Walaupun tentunya antara si A, si B, dan si C bisa berbeda-beda. Karena kualitas keimanannya antara si A, si B, dan si C berbeda-beda juga. Tapi paling tidak tanda-tanda itu kelihatan lah. Tanda kelihatan. Mudah-mudahan walaupun susah, walaupun banyak tantangan, kita bisa membuktikan diri kalau kita ini orang yang beriman. Sehingga orang percaya. Ternyata agama itu indah, ternyata iman itu indah. Ya. Tidak cukup dengan teriak-teriak saja. Ya. Jamaah-jamaah rahimakumullah, ayo kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sujud terakhir, mohon diberikan taufik hidayah dan inayah. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Kan itu doa kita paling tidak ya di sujud terakhir, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekali lagi ada setelah sholat yang pokok itu di ibarat makanannya nasi, lalu lauk pauknya ada sholat sunat qobliyah dan ba'diyahnya, ada sholat sunat tahajudnya, ada duhanya, ada taubatnya, ada sholat syuruknya, dan banyak sholat sunat-sunat yang lainnya. Tolong dikerjakan. Nabi yang sudah dijamin masuk surga aja tidak ketinggalan dengan sholat-sholat itu.
Nah, kita yang paling butuh banyak, tentunya harus lebih banyak lagi dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Kalau Nabi mengatakan minimal 2 rakaat, itu kan minimal, bukan berarti hanya boleh segitu. Salat duha 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Kan bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat, bisa 12 rakaat. Begitu juga tahajud. Bahkan orang sekelas Abu Yadimyati Cadasari, Cidahu, itu tiap malam sholat tahajudnya 40 rakaat. Sekelas beliau. Luar biasa. Nah, kita mestinya meniru, karena kita butuh lebih banyak pertolongan Allah untuk bekal hidup kita di akhirat. Kok seperti itu? Ya, coba pakai logika. Kita hidup sekarang umpamanya seperti saya udah 65 tahun. Sudah nggak kehitung berapa liter nasi yang saya makan. Udah nggak kehitung lagi berapa butir nasi yang saya makan. Sudah tidak terhitung lagi berapa liter air yang saya minum untuk hidup 65 tahun di dunia. Dan belum makanan-makanan yang lainnya untuk berhidup. Nah, nanti di akhirat yang waktunya jauh lebih lama, tentunya bekalnya harus jauh lebih banyak, kan logikanya. Oleh karena itu tentunya ibadahnya baik yang mahdoh yang ghair mahdoh harus lebih banyak. Baik kualitasnya maupun kuantitasnya harus lebih baik. Karena waktu yang akan kita tempuh jauh lebih lama. Ada awalnya, nggak kelihatan airnya. Untuk hidup sebentar aja makanan bekal segitu banyaknya, apalagi yang lama. Itu logikanya. Nah, jamaah sekalian, dari itu semua, yuk kita berpikir dengan kepala dingin, dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Mudah-mudahan kita bisa menata diri ke depan ke arah yang lebih baik, ke arah yang berkualitas, ke arah yang Allah ridhoi, agar hidup kita benar-benar selamat di dunia, selamat di akhirat. Begitu juga keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita. Kita tidak ingin selamat sendirian, ingin bareng-bareng. Minad dunya ilal akhirah, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah, barangkali itulah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Apabila apa yang sampaikan itu banyak salahnya, itu kesalahan semata-mata datang dari kebodohan tersendiri, dan apabila apa yang sampaikan itu ada benarnya, itu kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun walau karihal fasikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila magfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrim bada'a bihi binafsih wa thanna bi malaikatil sabbiyati bi kursih. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qurbati wa dzurriyyati ajmain wa radallahu ma al arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar Utsman wa Ali wa la baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ahyina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyyan maqbulan fil hayati indal mamat wa ba'dal mamat wa na'udzubika minasyirki wal kufri wad dalalati wal fiski wan nifaqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati usulaha wa minal aisyar godah wa minal umuri as'adah wa minal ihsani atammah wa minal in'ami ammah wa minal fadni azabah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kullana wa la takun alaina. Allahumma tim bisati ajalana wa kik bijadati amalana wa qrun bil afiyati duwana wa solana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'lana wa subba sijala fika la dhunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'alit taqwa jadana waj'alit taqwa jadana waj'alit taqwa jadana wa fi dinika tihadana wa alaika tawakkulana wa i'timadana wa sabitna lana jil istiqamah wa aida fid dunya mi mujibati nadamati yaumil qiyamah wa khafif anna thiqlal aujar warjukna aisyatal abror warjukna aisyatal abror warjukna aisyatal abror waqfina wasrif anna sarul asrar wa tikrikobana wa rikoba abaina wa ummahatina wa auladina wa ihwanina wa asiratina min adzabil qabri wa minan niran birahmatika ya aziz ya ghaffar ya satar ya karimu ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya Rahman Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.